Ini lumba-lumba. Lumba-lumba bukannya di laut? Benar, istri. Aku curiga di bawah ini adalah laut. Aku ingin turun melihat. Tidak. Tanganmu belum sembuh. Biarkan aku saja yang pergi. Kamu tenang saja. Luka di tanganku ini tidak seberapa. Lagi pula, kamu tidak bisa berenang. Kalau begitu aku pegang talinya. Jika ada apa-apa, aku akan segera menarikmu naik. Hati-hati. Ayah, hati-hati. Siang-siang juga akan memegang tali erat untuk melindungi ayah. Ikan kakap kuning sebesar ini? Satu ekor seharga 1,1 juta. Astaga. Ini? Berapa banyak uangnya? Di bawah bak mandi. Ternyata langsung terhubung ke suatu lautan yang tidak dikenal. Bagus, mulai sekarang di rumah kita bisa menangkap ikan yang tak terhitung jumlahnya. Biarkan Xiaoro dan siang-siang hidup enak. Banyak sekali seafood. Cepat, siang-siang, ambilkan baskom. Ini. Naga. Kenapa di laut ada mata air? Tidak tahan, lebih baik pulang dulu. Aku bisa bernapas di laut. Apa ini? Karang sebesar ini. Tapi karang tidak selicin ini. Seperti. Sebenarnya apa yang terjadi? Aduh. Kenapa rasanya sakit banget? Ah. Sayang, lihat banyak seafood ini, sampai kapan habisnya? Gak habis. Kita bisa buka lapak kecil di depan pintu jual seafood cari uang. Sayang, aku gak perlu lagi ke proyek, kamu juga gak perlu jadi pembantu lagi, nungguin omongan orang, kita bareng-bareng temani siang tumbuh besar. Syukurlah, akhirnya Tuhan kasih kita jalan. Kong Yo Ye, lo punya duit buat sewa rumah, tapi nggak punya duit buat adik lo nikah, dasar anak durhaka. Keluar. Kong Yo Ye, lo bener-bener. Bilangnya semua duit dikasih ke orang tua, tapi diam-diam lo sewa rumah sendiri di mata lo. Masih ada nggak kita sebagai orang tua? Yoye, lo tahu adik lo yang kedua bakal nikah. Sekarang lagi butuh duit, kenapa lo bisa segitu egoisnya? Aku egois. Rumah 3 lantai itu yang bangun aku. Sekarang kami bertiga. Diusir dari rumah. Sewa rumah tua yang 10 tahun gak dipakai. Itu egois. Maksud lo diusir dari rumah, tangan lo sendiri udah rusak. Bahkan kalah dari buruh bangunan yang gak punya masa depan. Istri yang lo nikahi juga gak berguna. Gak bisa ngelahirin anak laki-laki. Masa di kolong jembatan gak bisa buat lo tinggal. Masa harus keluar duit buat sewa rumah jelek. Siang-siang baru umur 6 tahun, lo suruh dia ikut lo di kolong jembatan, ada gak lo jadi kakek? Suara apa itu? Pak, Bu, kalian gak boleh masuk.
Dasar perempuan nakal, tahu kita datang masih berani bersembunyi di dalam, mau memberontak ya? Bu, apa hakmu memukul dia? Karena selama ini dia tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Kami tidak minta kembali, sudah cukup baik. Apa salahnya menampar? Tidak akan mengurangi dagingmu. Bu, Xiaoro hanya menikah denganku, bukan dijual padaku. Dia menikah denganku sejak usia 20, melayani kalian selama 10 tahun. Tanpa satu keluhan pun. Kau tidak menghargainya. Sudahlah, masa kau bisa menghinanya? Berani kau bicara seperti itu padaku? Aku ini ibumu, pasti kau yang memicu pertengkaran antara aku dan anakku, benarkan? Aku tahu sifatmu yang pendiam itu pura-pura. Aku pukul kau, dasar sialan. Cukup. Tanganku sembuh. Hanya karena pergi ke dasar laut. Tenaganya masih sebesar ini. Kong Yoye, apa ini semua? Tangannya tidak apa-apa. Kau pura-pura cacat agar tidak kerja di proyek. Mana mungkin dia punya akal? Pasti Liro perusak rumah tangga yang menghasut. Xiaoro tidak menghasutku, dan aku tidak pura-pura cacat. Kalian terus-menerus, pilih kasih membuatku sadar kalian tidak pernah menganggapku ada juga istri dan anakku. Lihatlah sikap durhaka ini, masih malu bilang kami pilih kasih. Karena tanganmu sudah sembuh, cepat pergi ke proyek, kumpulkan uang mahar Yuchai dan biaya hidup Yushu. Ayah, ibu, kumohon Yoye demi adik kedua dan ketiga bekerja di proyek siang malam, tubuhnya sudah hancur tidak bisa lagi. Ayah, ibu, demi keluarga ini aku sudah 10 tahun di proyek, sekarang aku tidak akan lagi membawa istri dan anak menderita di proyek, apalagi memberi Kong Yuchai. Mereka sepeser pun. Kau berani? Kalian sebagai kakak dan istri kakak wajar memberi untuk adik-adik. Benar. Kakak laki-laki seperti ayah, istri kakak seperti ibu. Coba lihat keluar siapa anak pertama yang egois seperti kalian. Kata-kata itu sudah memeras kami selama 10 tahun. Tapi orang tua asli Kong Yuchai hidup sehat, tidak perlu kami sebagai kakak dan istri menjadi orang tua. Anak durhaka. Berani kau mengutuk kami? Jika kalian terus memaksaku demi Kong Yuchai, mulai sekarang anggap aku tidak punya anak. Jangan kau pindah saja, bisa bicara dengan tegas padaku. Aku sekali jadi ayahmu, seumur hidup jadi ayahmu. Jika kau terus menghasut, aku suruh anakku cerai denganmu. Jangan dengar dia. Kami tidak akan bercerai, malah akan kerja keras membeli rumah ini. Menjadi rumah kami yang sesungguhnya. Pak Tua, kamu lepaskan mereka begitu saja? Tangan Yuye tidak apa-apa, padahal dia masih bisa cari uang. Buru-buru apa? Yuye si pengecut itu. Tinggal diamkan beberapa hari. Dia akan datang berlutut, minta maaf pada kita. Nanti, mau dibentuk bagaimanapun kita yang pegang kendali. Untung kita masih punya Yuchai dan Yushu. Kalau tidak, hanya mengandalkan si durhaka pasangan sama seperti itu untuk pensiun, kita pasti akan mati kelaparan. Nak, kamu dapat ikan laut dari mana? Berapa harganya? Kepiting cakar naga 2 kilo ini, 1001 ekor ikan kuning besar ini. 501 ekor. Apa-apaan ini? Satu ikan kamu minta 500? Kenapa tidak langsung merampok saja? Tapi ini jenis yang langka, lihat coraknya ukurannya. Di restoran yang beku saja, ribuan, ini masih segar, cuma 500. Anak muda-muda, kalau tidak tahu, jangan sembarang pasang harga. Di tempat kecil kita ini mana ada ikan laut asli, yang penting asal laku. Iya, lihat. Kamu tinggal di rumah Reyot, pasti susah. 50, biarkan saya bersihkan lapakmu. Kalian tidak tahu barang bagus, saya juga tidak maksa. Tapi ikan laut saya ini tidak akan dijual murah. Dasar anak muda yang tidak tahu diri, nakal. Kami baik hati mau beli daganganmu, jangan tidak tahu terima kasih. Pak Chen, di toko ikan besar sebanyak itu, tidak ada yang punya ikan mas sisik naga untuk obat kakek, di lapak ikan kecil di pasar pasti tidak akan ketemu. Meski hanya sedikit harapan, saya tidak boleh melewatkannya. Ayo kita lihat dulu. Itu tanduk naga. Pak Chen, apa Anda tidak salah lihat? Kalau benar tanduk naga yang langka, masa dibiarkan jadi mainan anak kecil? Kakek dulu pernah bilang tentang bentuk tanduk naga, seharusnya tidak salah. Kalau begitu, penyakit kakek pasti bisa sembuh. Tunggu lagi, nanti cuma 40 nak. Jangan bilang saya tidak bilang. Matahari sepanas ini kalau tidak segera dijual ikan ini bisa mati semua. Nanti dikasih gratis pun tidak ada yang mau. Iya. 50.000. Semua ikan ini saya beli. Ya, saya ambil semuanya. 50.000. Tambah ini.
Saya kasih kamu 100.000. Ini tidak dijual. 500.000. Saya tawar 500.000. Kamu jual ini ke saya. Apa? 500.000? Barang murahan ini, masa bisa seharga segitu? 800.000. Tidak, 1 juta. Ini cuma mainan anak-anak, mainan. Kok bisa semahal itu? Itu 1 juta loh. Seumur hidupku belum pernah lihat uang sebanyak itu. Buatmu, ini mainan anak-anak. Tapi buatku, ini sangat penting. 1 juta. Siang-siang sudah lama main dengan ini, tidak menemukan yang istimewa, lebih baik ambil uang dulu, untuk beli rumah ini. Dengan begitu rahasia bak mandi tidak akan ketahuan. 2 juta. Deal. Sekretaris Lee. Sekarang, segera transfer uangnya. Baik, Pak Chen. Pak Chen. Grup Utara, Kota Pertama, Presiden Permata Chen. Pantas saja begitu royal. Bisa diminati oleh bos perusahaan sebesar ini. Berarti ini barang bagus semua. Kalau tahu, aku duluan yang ambil. Begitu dijual lagi, itu semua uang. 2 juta. Kong Yoye juga tidak tahu dari mana dapat ikan laut itu, ternyata jadi kaya. Kalau bisa dapatkan, jangan bilang nikahi pacar sekarang, pacar anak bos pabrik, bahkan menantu orang terkaya pun aku bisa. Ayah, kenapa beli banyak barang? Siang-siang. Ayah belikan untukmu. Sayang, ini untukmu. Beli ini buat apa? Gak bisa dimakan, gak bisa diminum, buang-buang uang aja. Bertahun-tahun menikah. Aku selalu untuk keluarga itu banting tulang. Bahkan perhiasan yang layak. Belum pernah aku berikan padamu. Maaf, kamu bersabar ya. Gak apa-apa. Asalkan bersama kamu itu sudah hari baik. Benar. Untuk merayakan hari baik kita, aku juga siapkan hadiah. Lihat, rumah ini benar-benar milik kita. Bagus sekali. Kita punya rumah. Akhirnya kita punya rumah sendiri. Aku tidak lihat apa-apa. Dulu aku bodoh. Tidak sadar kalau orang tua mereka tidak anggap kita sebagai keluarga. Mulai sekarang, aku tidak akan biarkan Siang-Siang dan Xiaoro menderita lagi. Sayang, kamu dan Siang-Siang istirahat dulu, aku cari ikan lagi. Gak nyangka air laut ini tidak hanya bikin tanganku pulih. Tenagaku juga makin baik. Hewan dilindungi negara. Aku bela diri, gak melanggar hukum kan? Sudahlah, tangkap kepiting dulu. Ini tidak mencolok, paling laku. Telur sebesar ini. Masih di air. Jangan-jangan, itu telur naga. Lagi? Kontrak terbentuk. Syukurlah, kakek. Kau akhirnya sadar. Sepertinya, tanduk naga itu nyata. Tanduk naga. Benar-benar tanduk naga. Tanduk naga muncul, nadi naga terbangun. Sudah 300 tahun, keluarga Chen sebagai penjaga naga akhirnya menunggu kedatangan Tuan Naga. Cepat jemput Tuan Naga. Sampaikan perintah. Kerahkan seluruh keluarga untuk melindungi Tuan Naga. Beritahu Tuan,
Tuan Naga muncul. Apa? Satu lapak ikan bisa untung 2 juta. Bagus sekali Kong Yoye. Dia diam-diam menyembunyikan cara ini dari kita semua. Tunggu apa lagi? Cepat cari bos minta uang. Jangan sampai wanita Liro itu membawa ke rumah orang tuanya. Jangan khawatir. Karena dia berani menyembunyikan dari kalian berdua, pasti dia tidak akan menyerahkannya dengan mudah. Lebih baik. Suami, sudah sibuk seharian, istirahatlah. Masih kurang 2 mutiara. Bisa selesai 1 set perhiasan mutiara. Aku harus cepat. Buat hadiah ulang tahun. Pernikahan untukmu. Tapi tetap jaga kesehatan. Kesehatanmu baru pulih, jangan terlalu lelah. Aduh, lihat kalian berdua. Manisnya seperti madu dan minyak. Yang tidak tahu, mengira kalian baru menikah. Tante Zhang, hari-hari ini, terima kasih atas perawatanmu. Ambil ikan ini, buat sup ikan untuk anak. Cih, dasar pemboros. Ikan ini mahal sekali. Kamu malah memberikannya. Aku bilang padamu, ikan keluarga Kong, orang luar sepertimu, tidak berhak mengambil. Bu Xiaoro bukan orang luar. Dia pemilik lapak ikan ini. Ikan ini terserah dia mau beri siapa. Bagaimana caramu bicara dengan ibumu? Sepertinya kau sudah besar kepala. Kata baktik saja. Sudah lupa bagaimana menulisnya. Benar, kalau kalian berdua tulus berbakti, serahkan lapak ikan yang tidak menguntungkan ini kepada kami. Kalian muda dan kuat. Bekerja di konstruksi adalah jalan yang benar. Untuk kalian. Lalu, kalian kemudian serahkan lapak ini kepada Kong Yuchai. Kakak, jangan salah paham, memelihara dan menjual ikan itu pekerjaan ahli. Kamu yang tidak pernah sekolah, pasti tidak bisa melakukannya. Tidak percaya? Lihat saja. Pasti kalian gak tahu sopan santun bawa ikan beracun. Kakak, kalau sampai orang sakit karena makan ini, kamu gak sanggup tanggung jawab, mending serahin ke adikmu ini aku beresin buat kamu. Lihat, adikmu baik banget sama kamu, cepat serahin lapak ikan ini ke Yuchai. Iya. Ikan aku tadinya baik-baik aja. Masa tiba-tiba bermasalah? Bagus kamu Kong Lauda berani jual ikan beracun, bikin nyokap gue, keracunan abis makan ikannya. Hari ini kamu ganti rugi 2 juta, atau bayar dengan nyawamu. Dam. Apa bukti kamu? Yang buktiin keracunan karena ikan aku? Lihat apa yang kamu perbuat. Bener-bener bikin keluarga Kong kehilangan muka semua. Cepat keluarin duit buat ganti rugi. Pak, ikan kami nggak beracun sama sekali. Kok kamu periksa aja nggak? Langsung nyalahin Yoye. Dia anakmu. Minggir. Mana ada kamu, perempuan kurang ajar. Ikut campur, Yoye. Cepat saja, ganti rugi 2 juta ke orang itu. Terus lapak ikan kasih ke Yuchai. Kalau enggak, nanti masalahnya jadi besar. Enggak ada yang bisa nyelamatin kamu. 2 juta, aku mengerti. Selama ini aku kira kalian cuma nggak sayang sama aku. Ternyata kalian benci sama aku. Melihat aku dapat 2 juta. Langsung bersekongkol sama orang lain buat rebut. Bahkan nekat bunuh aku. Kakak, ikanmu bikin orang sakit, saksi dan barang bukti, ada semua. Kamu nggak mau minta maaf dan ganti rugi, kok malah nuduh orang tua? Kamu bilang ibumu keracunan karena makan ikan aku, berani bawa orang pergi sama aku, ke lab? Lab apaan? Di jalan ini siapa yang nggak tahu? Aku keponakan jutawan Chen Zongchao, masa aku perlu nipu uang receh kamu? Jual ikan beracun masih mau mengelak? Keluarga Chen aku nggak bisa diajak main-main. Kamu berani? Aku didukung Chen Group, kamu bilang aku berani apa enggak? Bukan cuma hancurin lapak jelekmu ini, bunuh aja. Kamu tukang ikan busuk, nggak ada yang bisa apa-apain aku. Ayo, kerjain. Berhenti. Hancurin semua. Jangan. Kong Yoye, kamu berani menyakiti orang di depan umum? Semuanya, cepat tangkap dia, jangan biarin dia kabur. Lepasin suami aku. Xiaoro. Keterlaluan. Kong Yoye, jual ikan beracun ke semua orang, malahan nyerang orang. Hari ini keluarga Kong akan tegas demi keadilan. Menegakkan keadilan untuk semua. Anak durhaka, cepat berlutut. Berhenti.
Ini kan yang habiskan 2 juta untuk beli ikan, si bodoh itu. Aku harus mendekatinya. Apa keluargamu makan ikan itu, juga kena masalah? Tenang saja. Masalah ini aku akan bertanggung jawab sampai tuntas. Kamu pemilik kios ikan ini? Kalian tenang saja. Kios ikan ini akan aku perbaiki dengan baik. Kedepannya kalian bisa belanja dengan tenang. Dia bukan. Tapi di sekitarnya tidak ada aura Raja Naga. Apakah Zhong Chao salah? Kakek, orang yang kita cari, ada di sana. Yucai, siapa orang ini? Ini dia yang habiskan 2 juta. Orang yang beli ikan. Kalian berdua tenang saja. Masalah ikan beracun. Pasti akan kami urus dengan baik. Lihat ayah si anak sedang mengurus masalah ini. Benar, anak ini demi uang haram, berani menjual ikan beracun kepada tetangga. Hari ini aku akan tega menghukum keluargaku sendiri. Bagus, tega menghukum keluarga sendiri. Kejadian hari ini siapa sebenarnya yang memulainya? Kalian lebih tahu dari siapapun. Anak durhaka, kamu masih tidak tahu salah. Kakek, kalian ini ngapain? Bagus. Kamu Kong Yoye. Bukan hanya menjual ikan beracun tapi juga menganiaya orang yang sudah setua ini. Hati nuranimu dimakan anjing. Hari ini, asal sudah terbukti Kong Yoye bersalah menganiaya orang tua. Mulai sekarang, kios ikan ini hanya milik anakku, Yucai Kong Yoye. Kalian pasti ingin memohon padanya memberi kalian penawar, kan? Jangan berlutut padanya. Aku punya penawarnya. Ternyata begitu. Iya, anakku. Ini mulai sekarang akan mengurus kios ikan ini. Kalau ada urusan, bisa cari dia saja. Jadi, ikan ini bermasalah. Kamu yang meracuninya. Kong Yoye, apa maksudmu? Yucai adalah dari keluarga Kong, anak yang paling sukses. Apa kamu ingin menghancurkan adikmu? Dia sukses. Boleh seenaknya memfitnahku? Jangan lupa, kesuksesannya aku bangun dengan keringat dan darah. Omong kosong. Yucai masuk universitas dengan usahanya sendiri, lalu tinggal di ibu kota provinsi dan dipercaya oleh bos besar. Apa hubungannya dengan orang sepertimu? Benar? Kalau kamu berani merusak nama baik Yucai, kami akan memukulmu hari ini. Tidak ada sisik naga. Mungkinkah Longzhu belum menemukan perintah Longzhu? Sepertinya, untuk sementara, harus merahasiakan identitas Longzhu supaya tidak menarik orang jahat. Yoye sudah berkorban banyak untuk kalian. Bagaimana kalian bisa setidak berterima kasih? Perempuan, ini bukan tempatmu bicara. Diam, kalian tahu tidak? Orang di depan kalian ini adalah Zhong Chao. Orang di depan kalian ini adalah penyelamat kakekku. Ini sebenarnya apa yang terjadi? waktu lalu saya di sini membeli ikan lalu pulang. Setelah kakek memakannya, penyakitnya sembuh secara ajaib. Jadi kali ini khusus datang untuk berterima kasih. Ikan ini bisa menyembuhkan penyakit. Saya bisa bernapas di laut. Tangan saya juga pulih setelah itu. Apa karena mata air itu? Jika benar memiliki kekuatan penyembuhan. Saat Xiaoro melahirkan, penyakit yang dideritanya seharusnya bisa sembuh juga. Pak Chen, hadiah ini tidak bisa saya terima. Saya menjual ikan biasa. Tidak bisa menyembuhkan. Silakan kembali. Betul, dia hanyalah penjual ikan busuk. Yang bisa menyembuhkan. Sebenarnya adalah anak keduaku. Hadiah-hadiah ini seharusnya diberikan kepadanya. Benar. Ikan Kong Yoye itu bukan hanya tidak menyembuhkan, tapi juga beracun. Ibuku yang memakannya keracunan ikannya. Benar, jika bukan karena anak keduaku ini yang menegakkan keadilan, dia tidak akan mengakui uang haramnya. Cepat simpan semua hadiah ini. Kalian terus mengatakan ikan beracun. Apakah ada surat keterangan rumah sakit? Apakah ada laporan tes?
Tidak ada apa-apa. Berani datang merusak kios di sini? Aku memang merusak kios ini. Kenapa? Aku ini kerabat keluarga Chen. Jangan bilang merusak kiosnya, bahkan memukulinya sampai mati aku tidak takut. Keluarga Chen. Benar. Keluarga Chen dari grup Chen. Takut, kan? Saya tidak tahu bahwa keluarga Chen di luar masih punya kerabat yang sombong seperti ini. Apa maksudmu? Artinya, Presiden Chen yang sebenarnya dari grup Chen berdiri di depanmu. Kamu yang disebut. Kerabat ini sama sekali tidak mengenalnya. Dia adalah Pak Chen. Bagaimana mungkin? Aku tahu. Mereka itu pesanan, kan? Tujuannya supaya kamu lepas dari tuduhan menjual ikan beracun. Betul. Tuan Chen punya usaha besar. Masa mau datang ke kios reotmu beli ikan? Singkatnya, ibuku makan ikanmu lalu keracunan. Hari ini kamu harus bertanggung jawab. Kalau begitu kita bawa ikannya. Dan periksa ke rumah sakit. Kamu pikir kamu siapa? Bisa mengajari aku? Tidak usah repot bawa orangnya kemari. Baik, Bawa siapa? Berani-beraninya sama ibuku. Ternyata Pak Tua, ini betul-betul air bah menghantam kuil naga. Keluarga sendiri tidak kenal. Cepat, jelaskan pada Pak Tua soal kesalahpahaman ini. Mereka benar keluarga Chen? Pak Tua, Tuan Chen, saya salah. Saya tidak akan berani lagi. Mengingat kita masih saudara, mohon ampuni saya. saya tidak tahu. Ternyata keluarga Chen punya kerabat yang sok kuasa. Untuk orang jahat seperti ini, jangan beri ampun. Hukuman apapun, terserah Anda. Saya salah. Saya tidak seharusnya memeras, tidak seharusnya merusak kios. Dia yang menyuruh, dia dulu meracuni ikan, lalu saya diminta memeras. Bawa mereka berdua, dan bukti-bukti ini, bawa semuanya. Ibu, ayah, tolong. Kong Yoye, perkara ini cukup sampai di sini. Jangan diusut lagi. Ternyata, kalian membantu Kong Yochai. Bersekongkol mencelakai saya. Tolong Tuan Chen, bawa mereka semua ke kantor keamanan. Kong Yoye, berani kamu. Itu adik kandungmu. Kamu mau menyerahkannya ke kantor keamanan. Apa maksudmu sebenarnya? Kalau aku bukan kakak kandungnya. Aku bukan anak kandung kalian. Sungguh sial. Kenapa aku melahirkan anak durhaka sepertimu? Dulu demi melahirkanmu, aku sulit melahirkan selama 3 hari, hampir kehilangan nyawa. Tidak benar. Tuan Naga adalah penguasa yang dipilih oleh naga. Ibu Tuan Naga pasti juga diberkati oleh langit. Bagaimana mungkin? Kong Yoye, lihat, kau membuat ibumu marah seperti apa. Cepatlah kepada ibumu berlutut dan mengaku salah. Lalu kepada adikmu minta maaflah. Kita masih bisa jadi satu keluarga. Jika tidak, bagaimana? Tidak mengakuiku sebagai keluarga? Atau mengusirku dari keluarga Kong? Bukankah kamu dulu sudah mengusirku? Sama-sama anak laki-laki? Kenapa kalian begitu pilih kasih? Dia telah mengabdikan 10 tahun untuk kalian, sampai kesehatannya hancur. Kenapa kalian tidak melepaskannya? Sungguh keterlaluan. Bajingan, aku akan merobek mulutmu. Hari ini, apapun yang kalian katakan, aku tidak akan melepaskan mereka. Ini adalah konsekuensi yang harus dia bayar atas perbuatannya. Bawa mereka berdua, dan bawa juga semua bukti ini. Ayah, tolong. Anakku, berapapun biayanya, aku akan mengeluarkan Bao Yuchai. Semua ini akan kuhitung padamu. Sama-sama anak laki-laki, sikap kalian sangat berbeda. Tuan Kong, bisa bicara sebentar? Ada apa? Penjaga naga, Chen Lin, menghormat kepada Tuan Naga. Apa itu Tuan Naga? Apa itu penjaga naga? Anda adalah, selama 300 tahun ini, satu-satunya tuan baru yang dipilih oleh naga. Dan juga yang Anda tinggalkan untuk kutanduk naga cucuku menyelamatkan nyawa saya.
Ternyata ini tanduk naga. Pantasan Chen Zhongqiao mau bayar 2 juta. Sepertinya laut di bawah akuarium ini masih banyak rahasia. Ini Pak Chen. Itu dibeli seharga 2 juta. Saya tidak tahu itu adalah tanduk naga, jadi menyelamatkanmu juga hanya kebetulan. Saya hanyalah penjual ikan. Dan hanya ingin menjual ikan dengan tenang. Tapi Anda, Tuan Naga, memiliki kemampuan menyelamatkan umat manusia. Bagaimana bisa menjual ikan di sini, Tuan Naga? Saya sudah menyuruh orang membersihkan villa. Anda bisa pindah ke sana sekarang juga. Villa? Tidak bisa pindah. Hanya dengan tinggal di sini bisa menjaga rahasia bak mandi. Tidak perlu. Tidak berjasa, tidak usah. Lagi pula, keluarga kami sudah terbiasa tinggal di sini. Tapi tempat ini terlalu kumuh. Tuan Naga belum sepenuhnya memulihkan darah naga. Mungkin ingin bersembunyi di tengah keramaian sebagai naga tersembunyi. Benar, ikuti Tuan Naga. Kalau begitu saya kirim orang untuk melindungi Anda. Tidak usah, tidak usah. Di sini semua tetangga. Kalau kalian datang, terlalu mencolok. Baik, semua ikut Tuan Naga ini. Anda harus menerimanya. Jika ada yang bisa digunakan di tempat keluarga Chen, cukup tunjukkan tanda ini. Seluruh keluarga Chen siap melayani Anda. Yoye, sudah siap? Ayo, ayo. Gioknya sudah saya bawa. Jangan bicara soal Tuan Naga lagi. 300 tahun, akhirnya menunggu Tuan Naga. Saya tidak akan menyerah begitu saja. Maksudmu? Benda ini bisa menyuruh orang keluarga Chen? Iya. Dia juga bilang aku naga utama. Naga utama? Aku juga tidak tahu bagaimana mengatakannya. Sejak aku turun ke laut, tubuhku sepertinya mengalami beberapa perubahan. Seperti itulah. Tapi pasti tidak serumit yang mereka katakan. Xiaoro. Maaf, aku tidak sengaja menyembunyikannya darimu. Setelah terjadi begitu banyak hal, kenapa baru sekarang kamu memberitahuku? Untung saja sekarang semuanya dampak positif bagi kesehatan. Bagaimana jika kamu di bawah mengalami kecelakaan? Aku dan siang-siang bagaimana? Tidak akan, tidak akan. Bukankah aku baik-baik saja? Bagaimana kalau mulai sekarang jangan turun ke laut lagi? Bagaimana jika pada tubuh ada dampak buruk yang tidak kita ketahui? Bagaimana? Tenanglah. Lautan di bawah akuarium ini pasti adalah kompensasi dari Tuhan untuk kita berdua. Selama kita dengan tulus menjalani hidup, tidak akan ada masalah. Yuye, berita bahwa ikanmu bisa menyembuhkan penyakit sudah tersebar. Semua orang datang untuk membeli ikanmu. Iya, ikanmu bisa membuat orang yang hampir meninggal hidup kembali. Ini benar-benar obat ajaib, betul. Ibuku sudah sakit lama. Mungkin kalau makan ikanmu akan sembuh. Mana mungkin ikan bisa menyembuhkan penyakit? Iya. Ini semua kesalahpahaman, ikan saya segar. Pasti baik untuk kesehatan, tapi untuk menyembuhkan penyakit. Itu sama sekali tidak mungkin. Kalau sakit, tetap harus ke rumah sakit. Meski tidak menyembuhkan, aku tetap mau. Tetap mau. Baiklah, baiklah, jangan buru-buru, yang mau ikan, besok antri. Aku akan jual ikan dengan harga sebelumnya kepada kalian, tidak naik. Semua gara-gara Erdi dan mereka, ikan kita semua dihancurkan, membuatmu harus turun lagi. Sudahlah, jangan marah. Aku pergi untuk kehidupan indah kita berjuang. Orang memang harus bekerja untuk menghasilkan uang. Bekerja untuk menghasilkan uang, menjual ikan ini menghasilkan uang. Jauh lebih baik daripada menjadi Raja Naga, jauh lebih tentram. Kepiting Raja. Ini untuk siang-siang tangkap satu belut lagi untuk memperkuat darah dan Qi Xiaoro. Jangan berdesakan, semuanya. Masih ada, masih ada. Aku mau yang itu. Jangan buru-buru, jangan buru-buru. Semua ada. Kakek, kamu juga mau beli ikan? Aku mau untuk istriku beli sedikit ikan untuk menyehatkan. Tapi uangku tidak cukup. Tidak usah bayar, aku berikan gratis. Tidak bisa. Meskipun kami tidak punya uang, tapi tidak boleh ambil keuntungan darimu. Kalau begitu tunggu sebentar.
Atau cari yang lebih kecil sedikit. Dengan begitu bisa menjual murah kepada tetangga yang kondisi ekonominya kurang. Ikan-ikan ini lebih kecil 10.000 satu ekor. Kakek Wang. Kakek Wang, ikan ini murah, ambil, habiskan, nanti datang lagi. Baik, kami juga bisa makan. Ikan segar. Yoye. Ikannya sudah habis lagi. Masih ada di dalam, aku ambilkan. Aku sudah menunggu 3 jam. Yang ini harus jadi milikku. Jangan khawatir, masih ada. Kong Yoye. Tidak menyangka dalam waktu sesingkat ini, kita bisa dapat 300.000. Rumah ini sudah dibeli. Selanjutnya kita akan cari sekolah yang bagus untuk siang-siang. Biar dia dapat pendidikan yang baik. Benar. Siang-siang harus sekolah dengan baik, setelah besar, dia bisa hidup sesuai keinginannya. Hanya saja kamu terlalu lelah. Sibuk dari pagi sampai malam. Sampai waktu makan pun terpakai. Bagaimana kalau kita pekerjakan orang? Tidak perlu. Aku cuma jual ikan. Kalau soal lelah, kamu yang lebih. Sehari turun ke air berkali-kali. Itu bukan apa-apa. Dibanding dulu kerja di proyek konstruksi, jauh lebih ringan. Benar juga. Semua akan membaik. Hampir lupa. Masih ada uang di sini belum dihitung. Cepat, cepat. Aku harus cari cara. Bagaimana bisa cari uang tanpa membuat Xiaoro terlalu lelah? Apa ini? Kompas. Longzu lagi. Apa ini semua barang antik? Lebih baik coba ambil satu dulu. Kebetulan bisa dibawa pulang. Untuk Xiaoro beredam. Di bawah vas masih ada benda ini. Ini bukan vas biasa. Ini loh, barang antik. Barang antik. Di bawah ini tidak hanya ada barang antik, tapi juga mata air. Aku ingin kamu coba berendam. Mungkin bisa menyembuhkan penyakit yang ditinggalkan oleh Sheng siang-siang. Aduh, kenapa malah menangis? Hidup sekarang benar-benar sangat bahagia. Ini baru sampai mana? Setelah barang antik terjual, hidup akan lebih baik. Bos lihat, ini beneran. Saya sudah periksa dengan teliti. Ini palsu. Palsu benda yang bisa disembunyikan di dasar laut, masa iya palsu? Benar, Nak. Kulihat kamu sedang kesulitan. Aku bisa kasih kamu angka ini. 200.000. Sudah dibilang palsu. Mana mungkin harganya 200.000? 200. Kalau tidak mau, pergi saja ke toko lain. Baik. Anak itu keluar. Kalian ingat? Sama-sama bilang. 150. Ayo. Dari mana datangnya kampungan? Bawa barang palsu, berani datang ke sini? Coba sekali lagi. Kalau tidak laku, kasih ke Xiaoro untuk rangkai bunga. Taruh di rumah sebagai hiasan. Direktur Lee, selera Anda bagus sekali. Ini jelas barang langka. Ayo, saya tidak terima barang palsu. Barang langka. Ini baru barang langka asli. Pak, vas ini kamu jual? Jual. Kamu beri aku vasnya. Aku kasih kamu angka ini. 200. Tidak jual. Aku tawar 500.000. Vas ini kamu jual padaku. Saya tawar 700.000. 1 juta. Saya tawar 1,1 juta. 2 juta, Bos Chen. Jangan rebut lagi. Barang antik ini pasti aku dapat. Saya tawar 3 juta, jual vas itu padaku.
Aku akhirnya mengerti kenapa semua pemilik toko barang antik mengaku barangku palsu, ternyata kalian bersekongkol untuk menekan harga. Tidak ada. Tuan, vas ini aku jual padamu, namun aku tidak mau 2 juta. Kamu hanya perlu memberiku harga awal 500.000 saja. Baik. Aku bayar sekarang. 500.000, aku juga bisa terima. Jual padaku. Tidak, aku beri kamu 1 juta. Kalian pedagang tak berhati. Bahkan 10 juta pun aku tak jual. Sungguh bersemangat, saudara. Jika kamu punya barang antik dengan kualitas seperti ini, langsung hubungi aku. Aku beri harga tinggi. Jangan biarkan perantara ini. Ambil untung. Aku benar-benar punya. Benarkah? Berapa banyak yang kamu punya? Aku mau berapa saja. Aku bisa langsung kirim orang ambil ke rumahmu. Ambil di sini saja. Kong Yoye kenapa dia ada di sini? Direktur Li, pelan-pelan. 3 hari kemudian bawa pengawal ke alamat ini untuk mengambil barang antik. Siap. Rumah Kong Yoye. Dia punya barang antik. Atas dasar apa? Kong Yoye cuma buruh bisa hidup semewah ini? Sedangkan aku, seorang sarjana, dibuatnya punya catatan kriminal, pekerjaan bagus hilang, pacar putus hanya bisa jadi sopir di sini. Barang antik. Semua ini seharusnya milikku. Kong Yuchai, kebetulan kau pulang, ayo makan. Bu, aku benar-benar kasihan padamu dan ayah. Di usia senja masih menderita. Tapi Kong Yoye mencuri pusaka keluarga untuk dijual. Dia sudah hidup mewah. Pusaka apa? Pak, aku melihatnya sendiri. Kong Yoye menjual barang antik kepada Direktur Li. Dia juga bilang di rumah masih ada barang antik lainnya. Tapi aku tidak dengar ada barang antik di rumah. Pak, kau tidak dengar bukan berarti tidak ada. Coba pikir, saat kakek sakit parah tapi Kong Yoye dan istrinya yang merawat, mungkin mereka memanfaatkan kakek yang linglung pusaka keluarga kita, barang berharganya digelapkan. Benar. Seperti yang dikatakan Kong Yuchai. Makanya dulu mereka berebut merawat kakekmu ternyata untuk mencuri pusaka. Kong Yoye, si durhaka. Aku susah payah membesarkannya. Dia tidak tahu berterima kasih, malah berani menggelapkan pusaka keluarga Kong untuk dijual. Aku akan mencari barang itu. Aku ikut. Kalau kalian pergi begitu, dia tidak akan mengeluarkan pusaka. Lebih baik, kali ini kita diam-diam pergi ke rumah jeleknya. Ambil barang antik dulu baru kita selesaikan urusan dengannya. Kamu cari di sana. Kamu ke sana. Barang antik itu sebenarnya disembunyikan di mana? Aduh, jangan dihancurkan. Nanti kalau keluarga itu pulang pasti ketahuan. Biar ketahuan, kamu tulang punggung keluarga kami. Semua milik keluarga Kong adalah milikmu, termasuk harta Kong Yoye, apalagi merusak tempat ini. Bahkan dibakar pun boleh. Seru sekali. Yoye Xiaoro. Ada masalah. Cepat, rumahmu kemasukan maling. Ibu Zhang tolong jaga siang-siang dulu ya. Baik, kalian cepat pergi. Hati-hati. Tidak mungkin barang antik itu pasti di rumah ini. Mungkin di rumah ini ada mekanisme rahasia. Kita cari lagi sekali. Ternyata tidak ada. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Kamu ngapain? Dia itu adikmu loh. Kamu tega mendorong adikmu? Kamu, pusaka keluarga, disembunyikan di mana? Pusaka apa? Kami tidak pernah melihatnya. Masih berkilah? Jangan di sini. Pura-pura baik. Cepat. Barang antik keluarga Kong. Keluarkan. Ternyata kalian mencari barang antik. Aku yang gajinya saja. Semua diserahkan. Tidak pernah melihat. Masa tidak? Saat kakek meninggal. Hanya kalian yang di sampingnya. Barang-barang berharga itu, pasti kalian ambil diam-diam. Cepat serahkan barang antiknya, aku bilang padamu. Semua di rumah ini milik Yuchai, tidak ada hubungannya denganmu. Jangan bilang tidak ada pusaka. Bahkan jika ada, aku tidak akan memberi. Baiklah. Kamu benar-benar mencuri barang antik Yuchai. Tahu begitu kau besar. Menjadi pengkhianat seperti ini. Aku seharusnya tidak membesarkanmu. Membesarkanku? Sejak umur 5 tahun aku sudah.
Memasak di atas bangku. Memasak di depan tungku yang lebih tinggi dariku, semalaman penuh. Merawat Kong Yuchai dan Kong Yushu. Lalu aku berhenti sekolah dan bekerja. Membiayai sekolah mereka. Siapa yang sebenarnya menghidupi siapa? Bu, Pak. Kalian punya hati tidak sih? Yoye adalah anak kalian. Kenapa kalian harus memaksanya seperti ini? Semua gara-gara kamu, pengadu domba. Kalau tidak, dia tidak akan melawan kami. Aku pukul kamu, wanita. Ah. Aduh, pinggangku sakit. Sepertinya kemampuanku bertambah lagi. Dasar Kong Yoye. Berani-beraninya kau memukul ibu, cepat antar ibu ke rumah sakit. Benar? Cepat antar aku ke rumah sakit, aku mau dirawat, kalian harus tetap di sana merawatku. Pinggangku sakit, jangan pulang dulu. Aku bisa antar kamu ke rumah sakit. Tapi kami tidak akan merawatmu, Xiaoro sudah merawatmu 10 tahun. Sekarang giliran yang lain. 10 tahun kenapa? Kalau bukan karena kalian aku kehilangan istri, masih ada giliran kalian. Kalian tidak hanya harus merawat ibu di rumah sakit tapi juga setiap hari memasak dan mencuci baju untuk kami. Kong Yuchai, kamu tidak punya istri. Itu karena ulahmu sendiri jalan yang benar tidak ditempuh. Malah memilih jalan sesat. Ya sudah, jangan salahkan kalau kena getahnya. Kurang ajar sekali, kau, berani-beraninya bicara seperti itu pada adikmu. Karena kamu tidak terluka parah, silakan kalian pergi. Di sini tidak menerima kalian. Melihat keadaan ini di rumah ini juga tidak ada barang antik Kong Yoye. Jangan anggap kau sudah pindah dan punya uang sedikit lalu jadi sombong. Kami tetap orang tuamu. Tunjangan hidup sebulan 10.000 tidak berlebihan, kan? Kalian melahirkanku, kewajiban bakti akan kutunaikan. Tapi aku tidak akan membiayai orang yang membalas kebaikan dengan kejahatan. Dasar tidak tahu berterima kasih. Berani-beraninya kau menelantarkan orang tua. Aku akan setiap bulan mengirim beras, mie, dan minyak. Soal uang, tidak ada. Itu tidak terserah kamu. Kalau kamu tidak memberi uang, aku akan menuntutmu. Ayah Yoye benar-benar akan menuntut? Tenang saja. Selama ini uang yang kita beri ke keluarga semua tercatat. Bahkan kalau menuntut, kita yang akan menuntut Kong Yuchai dan Kong Yushu mengembalikan uang. Bagus, posisi Raja Naga akhirnya ditentukan. Aku akan memanfaatkan darah keturunan Raja Naga yang belum sepenuhnya terbangun, mendapatkan akar naga dan menjadi Raja Naga yang baru. Tadi hampir saja. Aku kira di bawah bak mandi rahasia laut akan terungkap. Aku merasa bak mandi ini sepertinya sudah mengakui tuannya. Sepertinya benar. Aku turun coba lihat. Sepertinya hanya aku yang bisa membuka bak mandi jalan menuju dasar laut. Sepertinya hanya kebetulan. Ke kiri. Kamu tangkap ikan. Bisa memberi perintah terpisah. Menyuruh hiu bekerja tidak keterlaluan, kan? Kamu tangkap udang. Kamu tangkap kepiting. Kamu juga jangan diam. Cari rumput laut atau sesuatu. Yang menangkap ikan hari ini kenapa cepat sekali? Xiaoro, ini untukmu. Bukankah kamu sedang menangkap ikan? Dari mana kamu sempat buat ini? Anehnya, tiba-tiba aku bisa suruh hiu kerja. Jadi hari ini efisiensi tinggi dan santai. Bisa seperti itu. Xiaoro, dengan pembantu gratis ini, kita bisa biarkan semua orang jual seafood. Nanti kalau sudah besar, jalan kita ini akan menjadi Beiceng pasar seafood terbesar. Baik, aku dukung kamu.
kalian berdua sungguh hebat. Orang baik, rejeki juga baik. Ibu Zhang mau aku bagi sedikit keberuntungan ini. Bercanda apa? Masa keberuntungan bisa dibagi? Aku bilang, bisa ya bisa. Ibu Zhang, aku di sini lagi menemukan satu harga lebih terjangkau jalur pasokan seafood. Kamu mau ikut atau tidak? Mau, wah, Yuye. Xiao Rou, kalian benar-benar bintang keberuntunganku. Bisa jadi tetangga dengan kalian. Pasti aku yang berbuat baik di kehidupan sebelumnya. Baiklah, Ibu Zhang, kamu bantu aku tanyakan lagi tetangga yang mau jual seafood bersama semua bisa ambil stok dari aku. Baik, aku akan tanya sekarang. Yuye datang untuk restock, kebetulan, tambah lagi untukku 50 kilo tiram. Tiram hari ini besar dan segar, sudah habis sejak pagi. Siap. Berkat Yuye yang bawa kami cari uang. Sekarang sehari dapat lebih banyak dari sebulan sebelumnya. Iya, seafood Yuye. Seperti baru dari diangkat dari laut, pasar seafood kita sudah terkenal di Beicheng. Apa? Bawa semua orang cari uang? Dia kan hanya untuk cari uang dari kalian semua. Memang sudah seperti ini. Kalau dia sungguh baik hati, harusnya langsung memberikan jalur pasokan, bukan malah menguasai jalurnya dan mengambil keuntungan di sini. Kalian pikir, kita yang banyak ini, bisnis juga laris, kalau tidak ada dia di tengah, bukankah kita bisa dapat lebih banyak? Lihat kan, Kong Yoye, semua juga setuju denganku, sadarlah, segera serahkan jalur pasokan itu. Wah, Zhang Baozi biasanya kelihatan lembek, seperti bakpao yang tidak buka mulut. Ternyata begitu bicara, langsung menusuk. Aku bilang, kalau mau jadi pengkhianat, jadi sendiri saja. Jangan pengaruhi kami yang mau ikut Yoye cari uang. Betul. Harga pasar seafood berapa? Yoye kasih kita harga berapa? Apa kamu tidak tahu? Berani pula menuduh Yoye ambil untung, bahkan kalau ada selisih, itu juga kami yang rela. Iya. Iya. Cih. Kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Semua sudah membantu menyelesaikannya. Sepertinya aku tidak bisa membantu sedikit pun. Ah? Hari-hari ini terlalu santai, sungguh membosankan. Terlalu santai, tidak baik, gampang sakit. Ini, ambil kartunya. Kita tiru orang kaya, pergi ke mall dan belanja. Beli beberapa tas. Biar tas menyembuhkan semua penyakit. Tidak usah beli tas. Nanti kalau kamu ada waktu, kita pergi ke mall bersama, belikan kamu beberapa baju yang pantas. Li Dafu. Direktur Li. Baik. Besok aku langsung antar ke perusahaanmu saja. Anda adalah satu-satunya dalam 300 tahun ini. Tuan baru yang dipilih oleh naga. Dan juga yang Anda tinggalkan untukku, tanduk naga, untuk cucu, menyelamatkan hidupku. Sepertinya semua hal berhubungan dengan naga. Telur ini tidak terkecuali. Di sana saja. Lagi. Sudah kuduga. Lagi benda ini. Jangan ikut aku. Ah, jangan ikut aku. Tuan Naga memanggil cepat. Cepat hubungi Pak Chen. Kita harus bertemu Tuan Naga. Tunggu. Ini aku sengaja bawa untukmu. Jangan sia-siakan. Kalau orang lain tahu, kamu pakai barang antik untuk menampung air mandiku. Pasti mereka akan terkejut, ini barang antik. Barang antik semahal apapun tetap hanya benda. Tidak sebanding dengan dirimu di hatiku. Sepertinya 2 juta dari penjualan ikanmu, itu pasti akting yang kamu atur. Kalau tidak, kenapa masih naik sepeda jelek ini?
Sungguh tidak tahu malu. Yang malu adalah saya. Apa urusanmu? Hari ini aku memang mau ikut campur. Ini pintu masuk perusahaan Fuye, bukan pasar sayur rumahmu Enya. Kalau tidak, tunggu sampai Pak Li datang. Kamu akan menyesal. Dik, kamu akhirnya datang. Aku sudah menunggumu sejak pagi. Sepertiga, cepat tunjukkan padaku. Kali ini bawa barang bagus apa? Pak Li, dia tidak punya barang bagus apapun. Keluarganya sangat miskin, jangan sampai tertipu. Barang berharga. Semuanya barang berharga. Mustahil, rumahnya jelas, tidak punya apa-apa. Kamu menipu Pak Li dengan barang palsu kan, Kong Yoye? Kalau mau mati, matilah di tempat lain, jangan seret aku. Kalian berdua kenal? Dia adalah kakakku yang tidak berguna. Dia suka menipu. Dulu dia menjual ikan beracun untuk uang haram. Dia sudah diusir oleh ayahku. Pak Li, percayalah padaku. Dia benar-benar tidak punya barang antik. Kalau tidak, kenapa rumahnya kosong? Aku belum melaporkanmu masuk rumah tanpa izin, kamu malah menuduh duluan. Orang tua pergi ke rumahmu, itu bukan masuk tanpa izin, sebaliknya kamu malah memukul ibuku. Sekarang kamu malah pakai barang palsu ini untuk menipu. Hari ini aku harus membongkar kebohonganmu. Karena kamu yang menjatuhkannya, jadi kamu yang harus mengganti. Aku tidak minta banyak 300.000. 300.000. Kamu gila uang ya? Pak Li, ini vas porselen berkualitas tinggi. Ini milik kerajaan. Begini saja kau pecahkan. apa? Ini benar-benar barang antik. Tidak bisa membantu, hanya bikin masalah. Dik, jangan marah ya. Aku juga tidak menyangka dia akan langsung merusak barang antik. Tapi dia adikmu. Menurutmu bagaimana? Sejak dia bersekongkol dengan orang tua mengusir kita sekeluarga. Antara aku dan dia sudah tidak ada rasa persaudaraan. Barang antik yang rusak ini, dia bisa mengganti sesuai harga. Cepat ambil 300.000 untuk ganti rugi. Mana aku punya 300.000? Kong Yoye, kamu merampok ya? Botol jelek saja kamu minta 300.000? Kenapa kamu tidak jual saja? Vas, yang kau pecahkan itu jauh lebih dari 300.000. Kalau kamu masih teriak, kami panggil petugas keamanan biar ahli menilai. Lihat berapa yang harus kau bayar. Aku tahu kamu tidak punya uang. Kamu bisa tulis surat utang dulu, 3 hari lagi aku harus lihat uangnya. 300.000 cukup untuk ambil kembali villa yang kubangun dengan nyawa. Surat utang, bagus nanti ada orang tua, Kong Yoye si kecil ini berani minta. Pantasan dia miskin seumur hidup baik, aku tulis surat utang. Sudah, pergilah. Kamu tidak perlu masuk kerja lagi. Kamu dipecat. Pak Li, tolong jangan pecat aku. Ini satu-satunya pekerjaan yang bisa kudapat. Aku benar-benar tidak mengerti. Kamu punya kakak yang baik, tapi malah melawannya. Sudahlah, kami ini tempat kecil tidak mampu menampung orang seperti Mudik. Ayo, kita bicara di kantor. Kakak. Dengan Lidong, orang yang bersama dengannya. Kamu panggil dia, kakak. Kakakmu sangat kaya. Apa yang dia punya? Dia cuma tukang bangunan yang tidak lulus SMP, katanya sekarang buka lapak ikan. Tidak lihat Lidong sikap hormat padanya. Pasti ada sesuatu. Maksudmu? Dia mungkin jadi kaya Bagus dia berani gajinya tidak diserahkan ke orang tua. Aku akan pulang dan mengadu. Jangan buru-buru diserahkan ke orang tuamu, semua akan jadi milik kakak keduamu, lebih baik. Kita bersama cari keuntungan besar. Bagaimana caranya? Ayah, ibu kalian mau ngurus atau tidak? Waktu itu Kong Yoye memaksa memasukkanku, membuatku kehilangan pekerjaan, pacar juga hilang. Susah payah dapat kerja jadi sopir, lagi-lagi dia yang merusak. Menurutku dia memang sial bagiku. Ternyata aku meremehkan Kong Yoye. Dia menyembunyikan barang antik begitu dalam. Ayah, menurutku, kamu tetap harus mengeluarkan aturan keluarga kita. Lihat dulu, dia serahkan uang ke keluarga-keluarga kita, rukun. Aku setuju.
Setelah kakak pertama punya uang, dia tidak mau dengar kata. Kali ini dia berani memukulku. Lagi pula, dia jual banyak barang antik, pasti uangnya banyak. Kalau uangnya semua diambil keinginan, kalian punya cucu bisa cepat terwujud? Kakak kedua, kamu mau pacar atau tidak? Mau. Bagus kau Kong Yoye, bilang tidak. Jadi makelar ambil keuntungan, uang di dalam ini. Itu uang hitam yang kau tipu semua orang. Apa aku ambil untung dari selisih harga seafood? Tidak perlu memberi penjelasan padamu. Berikan kartunya padaku. Aku tidak percaya kalau semua orang boikot kau. Masa kau tidak mau menyerahkan seafood dengan patuh? Serahkan salurannya. Semua lihat, Kong Yoye memanfaatkan kalian semua untuk ambil uang hitam. Ini buktinya. Dasar orang tak tahu terima kasih. Kau berani datang bikin keributan. Kalau kau bikin kesal Yoye, putuskan jalanku. Aku akan bertaruh nyawa. Langsung patahkan kakinya, biar dia berani bikin keributan lagi. Yoye, ini kartunya, kau pegang. Kita semua percaya padamu. Pasti tidak percaya pada pengadu domba itu. Benar, benar, benar. Aku berusaha 10 tahun, tapi tidak mendapat kepercayaan di depan keluarga. Di sini aku mendapatkannya. Bagaimana? Kan aku bilang orang yang kurekomendasikan tidak salah. Bagus, bagus. Amei, orang tuamu kerja apa? Tante, orang tuaku berbisnis. Jadi sudah dari dulu bilang padaku. Nanti saat aku menikah, pihak pria berapa mahar? Keluargaku juga akan memberi mahar dengan mahar 2 kali lipat. Papa, Mama, si Amei itu anak orang kaya loh, dan anak satu-satunya, maharnya tidak boleh sedikit. Benar, benar. Kita mau ambil menantu, harus berikan mahar tinggi. Dengan begitu menunjukkan betapa kita menghargainya. Kong Yoye, aku perintahkan kau sekarang segera kirim 2 juta ke rumah. Kong Yoye, aku perintahkan kamu sekarang segera ke rumah kirim 2 juta ke sini. Ayah, aku sudah bilang dari dulu. Sejak kau mengusir kami bertiga dari rumah saat itu juga aku tidak akan lagi memberi 1 sen pun untuk rumah itu. Kau manis sekali. Ini adikmu uang untuk menikah. Kamu sebagai kakak harus bayar. Kau tua tidak waras, kau sudah pikun ya. Siapa yang bilang anak pertama harus menikahkan anak kedua? Kalau kau tidak mampu membiayai, ngapain punya banyak anak? Malam-malam tidak bisa main yang lain saja? Sepertinya kau tidak perlu menikahkan anak laki-laki begitu ceroboh, jangan merusak gadis dari keluarga baik. Terima kasih semuanya aku akan ambil barang bagus lagi, biar kalian dapat untung besar. Baik. Anak durhaka, anak durhaka. Begini saja, Bu, Pak aku dan kakak kedua, bawa Amei jalan-jalan ke mall dulu. Kalian jangan khawatir, bicarakan pelan-pelan dengan kakak pertama. Bu, kasih 20.000 dulu, kami pergi jalan-jalan. Jalan-jalan apa perlu uang sebanyak itu? Jangan kaget, Amei itu anak orang kaya ya, belanjanya memang segitu. Kakak kedua bawa aku dan Amei jalan-jalan, yuk. Aduh, menantu belum ada bayangan 20.000 sudah keluar. Cepat, telepon anak durhaka itu. Benar-benar melawan langit. Kong Yoye, kalian tunggu saja. Baru 1 jam sudah habiskan 20.000. Sepertinya keluarga Amei ini lebih kaya dari keluarga mantan pacarku. Bu, uangnya sudah habis, cepat transfer lagi sedikit. Apa cepat sekali? 20.000 sudah habis. Mobil terbuka. Ayah sungguh keren sekali. Penguasa naga. Tidak, Tuan Kong. Saya sudah menunggu Anda lama. Yoye atau kalian ngobrol dulu. Saya dan Siang-Siang menunggu di dalam. Tuan Kong,
4 keluarga besar sudah tahu Anda menemukan perintah penguasa naga, berharap dapat mengadakan sebuah perjamuan sambutan sebagai tanda penghargaan. Perintah penguasa naga. Saya ingat. Tapi saya tidak menerimanya. Jadi urusan kalian ini semua tidak ada hubungannya dengan saya. Baiklah, meskipun saya tidak sekolah tinggi, tapi saya tahu semakin istimewa status seseorang, semakin besar tanggung jawab yang harus dipikul. Jadi saya tidak pernah berpikir untuk menjadi penguasa naga. Saya hanya ingin menjaga istri dan anak-anak dengan baik. Bu, pandanganmu bisa lebih jauh ke depan? Kalau sekarang tidak merayu orang dengan baik, bagaimana kau bisa mendapatkan mahar ganda? Bu, tidak perlu kau cari uang lagi, urusan mahar juga bisa diurus. Kamu, Liro, kok bisa kesini jalan-jalan? Kukira setelah menikah 10 tahun kamu nggak pernah beli baju baru, datang ke tempat mewah begini. Apa kamu paham belanja di sini? Yucai, aku dan kakakmu bukannya sengaja nggak angkat telepon? Apanya yang sengaja nggak sengaja? Nggak angkat telepon itu durhaka? Ibu bilang, suruh kamu keluarkan semua uang yang kamu punya. Kalau nggak, siang-siang si anak ketiga dibawa pulang, biar kamu nggak bisa lihat dia lagi. Jangan bawa siang-siang, aku kasih. Semua aku kasih padamu. Hanya segini? Kakak ipar. Kak, lihatlah, udah segede ini, kok masih pakai kalung palsu sih? Munafik banget. Ternyata ini kakak iparmu. Bodoh kamu, kakak iparmu ini semua barang asli, mahal, loh, Kak. Ini pacar kakak kedua. Mereka mau segera menikah. Kamu berikan ini padanya sebagai hadiah pertemuan. Nggak bisa. Ini pemberian kakak sulungmu. Emang kenapa kalau dia yang kasih? Hadiah untuk calon menantu itu masalah besar. Kasih sini. Jangan ganggu ibuku. Dasar orang jahat. Pergi. Sayang, cari yang ketiga. Tuan Kong, sang naga lahir untuk menjadi penyelamat. Kamu harus pikir matang-matang. Kalian jangan pukul ibuku. Ini jam tangan putriku. Xiaoro. Siang-siang, kalian di mana? Aku punya cara, bisa membuat Anda menemukan mereka dengan cepat. Kamu yakin? Asalkan aku dan perintah naga bersatu, maka bisa menemukan mereka. Ya, asalkan Anda menerima perintah naga, maka Anda akan benar-benar memerintah seluruh bangsa naga. Klan Chen dan 4 keluarga besar juga siap melayani Anda. Apapun yang harus dikorbankan. Aku tidak akan membiarkan istri dan anakku terluka. Kalau begitu, mulailah. Gabung. Cari istri dan putriku. Longzu, Nyonya, dan Nona posisinya ada di sana. Posisi itu adalah rumah orang tuaku. Amei, coba cicipi anggur ini. Baru dibeli oleh pamamu. Terima kasih, tante. Masalahku dengan Yucai sudah kuberitahu ayahku. Apa kata ayahmu? Ayahku dengar Yucai adalah siswa berprestasi sangat puas. Suruh aku tanya kalian bisa memberikan berapa mas kawin, supaya dia bisa pergi memberiku menyiapkan mahar 2 kali lipat. Wah, cepat sekali sudah bicara soal pernikahan. Tapi ayahmu belum pernah bertemu aku. Cepat apa cepat? Amei sudah bilang, ayahnya sangat puas denganmu.
Mas kawin ini keluarga kami, siap memberi 2 juta. Tidak 3 juta. Baik, aku akan beritahu ayahku sekarang, suruh dia siapkan mahar 6 juta. Kamu, anak ketiga di hari bahagia ini, kamu memecahkan piring, mau mengutuk siapa? Ibu, bagaimana kau bisa memukul siang-siang? Dia masih anak-anak. Kamu itu pembantu. Apa hakmu memanggilku ibu? Menantu perempuanku duduk di sana. Ibuku bukan pembantu. Kau berani bicara? Yu Chai, tarik wanita ini pergi. Hari ini aku harus mengajar gadis kecil ini. Baik. Jangan. Ibu, lepaskan ibuku. Xiaoro siang-siang. Tidak apa-apa. Siapa yang memukul? Aku yang memukul, kenapa? Siapa suruh dia tidak mau memberi kalung emas pada istriku? Kamu ini siapa? Kau berani memukul Yu Chai? Iya. Aku juga ingin bertanya padamu. Ibu aku di sini, di tempatmu, sebenarnya apa? Istri dan anakku, Kong Yoye, di tempat kalian ini apa sebenarnya? Keluarga calon istriku punya perusahaan, uangnya banyak banget. Istrimu itu apa-apaan? Berani dibanding-bandingkan. Istriku bukan urusanmu untuk ngomong seenaknya. Beraninya kamu pukul Yu Chai. Liro itu cuma pembantu, sudah ditakdirkan bekerja. Yu Chai mukulnya dikit aja, kenapa bu? Xiaoro merawatmu selama 10 tahun itu karena dia baik hati, bakti bukan berarti harus kerja. Soal kejadian kali ini aku berhak menuntut. Kalau sekali lagi pasti ku masukkan dia ke penjara. Berani kamu. Kalau kamu berani lagi memasukkan adikmu, jangan salahkan aku, tidak mengaku kamu sebagai anak. Di hatimu. Tidak pernah mengakuiku sebagai anak. Baik. Baik sekali. Kong Yoye. Kamu anak durhaka. Hari ini kalau berani melangkah keluar, jangan lagi panggil aku bapak. Sekarang baru takut? Sudah terlambat. Kalau mau aku maafkan. Pergilah belikan calon adik iparmu perhiasan emas. Dan kasih 3 juta sebagai mahar. Betul, Yu Chai dan Yushu sama-sama berbakat. Kalian sekarang sadar diri, nanti mereka bisa bantu kalian. Kalau tidak, jangan salahkan kami, tidak anggap kalian keluarga. Kalian dari dulu sudah begitu kan? Kalian tidak pantas, jangan harap ambil uangku sepeser pun. Masakan Xiaoro kalian juga tidak pantas makan. Itu apa? Kong Yoye, di belakang lehermu. Itu apa sih? Aku bilang, jangan suka berpura-pura seperti hantu di depan kami. Mungkin apa? Pasti sedang main-main di luar. Kamu bawa kotoran badan. Anak durhaka. Kamu ketawa apa? Orang tua yang normal melihat anaknya punya bagian yang berbeda pasti akan tanya beberapa kata. Kalian malah tidak hanya tidak peduli tapi juga mengutukku. Apa aku ini anak kandung kalian? Kong Yoye, jangan ganti topik. Aku lihat kamu sengaja biar tidak mengeluarkan uang mahar 3 juta, sengaja bikin hal beginian. Mas, sebaiknya kamu cepat mengeluarkan 3 juta itu. Jangan buat bapak ibu marah. Mungkin kalau mereka lagi senang, biarkan kalian sekeluarga bertiga kembali tinggal di sini. Tadi kan masih mengejek aku ini buruh migran tidak sebanding dengan dia mahasiswa yang sukses. Kenapa tiba-tiba minta aku memberi uang untuk menikahi dia? Aku sudah bilang tidak akan memberi lagi kamu 1 sen pun. Yoye, kamu kenapa? Ayo cepat ke rumah sakit. Tidak apa-apa, jangan takut. Ah, monster. Jangan pergi, kau bilang akan menikah denganku. Pergi. Siapa tahu kamu juga akan seperti dia berubah jadi monster. Aku tidak akan, karena dia bukan. Yu Chai. Siapa kamu? Kamu. Seorang manusia biasa. Belum pantas bicara denganku.
Kaulah satu-satunya dalam 300 tahun yang diakui oleh naga sebagai tuannya. Sepertinya aku datang terlambat. Long Zuling sudah kamu temukan. Tapi tidak apa-apa, ada mereka di sini. Abuzi, Gila, bilang manusia biasa. Kayak dewa aja. Kamu datang cari balas dendam pada Kong Yoye? Aku bilang sama kamu, dendamnya dengan kami, orang lain, tidak ada hubungan. Kalau mau cari, cari dia seorang. kenapa tidak ada hubungan? Setahuku rumah ini dibangun olehnya. Keluargamu juga bergantung padanya untuk hidup. Kalau begitu, pasti penting baginya. Tuan Naga, gunakan akar nagamu. Tukar dengan adik lelakimu yang paling kamu sayangi. Tidak masalah, kan? Apa yang kamu maksud dengan akar naga? Aku tidak mengerti, jangan pura-pura. Cepat serahkan, kalau tidak, aku bunuh dia. Cepat keluarkan. Mau celakakan adikmu, ibu. Jika aku bilang, aku menyerahkan apa yang disebut akar naga, aku akan mati. Kamu masih minta aku serahkan? Yoye, adikmu sudah susah payah masuk universitas. Sekarang juga punya pacar. Pacar yang kaya, masa depan cerah. Tolonglah adikmu itu. Benar Yuye. Orang ini kamu yang bawa. Konsekuensinya harus kamu tanggung. Cepat berikan longgen pada mereka. Yushu, kamu juga merasa harus pakai nyawaku? Nyawaku diganti nyawa Kong Yuchai. Kakak, orang tua bilang benar. Kakak kedua lebih berharga darimu. Kakak yang hidup itu yang benar, yang terbaik untuk keluarga kita. Tidak, jangan, kamu tidak boleh kenapa-napa. Xiaoro, tenang saja. Dengan kamu dan siang-siang di sini, aku tidak akan biarkan diriku kenapa-napa. Sudah lama ribut. Drama ini harusnya sudah berakhir. Aku bisa memberikan yang disebut longgen padamu. Tapi aku punya syarat. Aku ingin kalian menulis surat putus hubungan, mulai sekarang, apapun yang terjadi padaku, tidak ada hubungan dengan kalian. Jangan tulis. Kalau ditulis, kakak isan uang yang dia hasilkan, semua untuk Liro dan si manis itu. Ternyata kamu setega ini, pantas saja kalian, satu keluarga tidak tulis. Dia akan segera mati. Tulis, kami tulis. Jangan menyesal. Aku hanya menyesal baru sekarang, putus hubungan dengan kalian. Penguasa naga yang tak seberapa juga biasa saja. Perintah penguasa naga. Bunuh. Kamu sebagai penguasa naga, masa ingkar janji? Saya tahu itu. Ayah sudah bilang padaku, untuk orang jahat tidak perlu menepati janji. Tidak menyangka lencana naga ini bisa juga memasukkan orang ke dalam. Karena kamu punya benda ini, kenapa tidak dari dulu mengeluarkannya untuk menyelamatkan Yuchai? Keluarkan lebih awal. Terus bagaimana tahu kalian setiap saat siap mengorbankan nyawaku? Yoye, kamu salah paham pada kami. Aku dan ayahmu baru saja sengaja mengulur-ulur waktu bos itu. Ini benda apa kamu begitu hebat? Kami sudah memutuskan hubungan. Dia tidak ada hubungan denganmu. Putus hubungan apaan? Semua barangmu harus jadi milikku. Anak durhaka, kamu mau membunuh adik kandungmu sendiri? Siapa bilang dia adik kandung penguasa naga? Sembah, penguasa naga. Ini. Naga Tuan. Mereka adalah kepala dari 4 keluarga besar khusus datang untuk menghormati Tuan Naga. Sekalian juga menemukan sebuah informasi. Yushu, kakakmu tidak hanya kenal dengan Direktur Li, bahkan bisa membuat orang-orang dari 4 keluarga besar begitu rendah hati di depannya. Ini bukan hanya soal uang. Yang datang adalah tamu. Silakan duduk semuanya, biarkan saya perkenalkan lagi. Ini anak keduaku, adik kandung, Yuye.
seorang mahasiswa. Yuye, kenapa masih diam? Cepat perkenalkan adikmu kepada semua orang. Tidak perlu. Kami terhadap orang yang mengaku adik Tuan Naga tidak tertarik. Mengaku adik? Ini apa maksudnya ini? Tuan Naga, kami baru saja mendapat kabar Kong Yo Chai bukan adik kandungmu. Mereka juga bukan orang tua kandungmu. Apakah ini benar? Kalian sebaiknya jujur. Kalau tidak, keluarga Chen dan 4 keluarga besar tidak akan melepaskan kalian. Ya, kami pungut. Yu Chai dan Yushu adalah anak kandung kami. Ternyata begitu, kalian bukannya tidak tahu mencintai anak. Tapi orang yang dicintai selama ini bukan aku. Bukan begitu, Yuye, dengarkan aku, kami tetap sayang padamu. Bagaimana sayangnya? Di keluarga ini yang bekerja adalah Yuye, yang menderita adalah Yuye, yang dimarahi adalah Yuye, baru saja kalian malah menyuruhnya mati. Ini cinta macam apa? Soal cinta tidak penting lagi. Yang penting adalah, kami sudah putus hubungan, mulai sekarang. Kita tidak ada hubungan apapun. Kita pergi. Ayah, guru memuji karangan saya hari ini. Hebat sekali. Tentang apa? Aku menulis tentang ayahku. Aku bilang ayahku seorang penjual ikan. Yoye, anak ibu yang baik. Aku tahu. Yoye, kamu yang paling baik. Tolong kami. Kita semua tertipu. Zhao Amei itu sama sekali bukan anak orang kaya. Dia bersama adikmu, bersekongkol menipu kita. Tidak hanya mengambil uang mas kawin, barang berharga di rumah juga dibawa kabur semua. Yushu itu Ikut kabur juga. Waktu adikmu mengejar, terjadi kecelakaan. Kakinya hilang. Yoye, sekarang kami hanya punya kamu satu anak. Kamu tidak boleh tinggalkan kami. Tapi aku bukan anak kalian. Siang-siang, cucuku tersayang, bantu bicara sama kakek nenek. Tapi, aku sudah punya kakek nenek kandung. Aku sudah temukan orang tua kandungku, mereka baik padaku. Untuk budi baik kalian, sudah kubalas semua. Jangan cari aku lagi. Yoye, aku menyesal. Sungguh menyesal. Pulang, ayo makan. Asyik, setelah makan, bisa main sama kakek nenek kandung. Ada apa? Senang sekali. Anakmu, karangannya dipuji. Tulisannya tentang ayahnya. Pantas sombong. Ternyata dipuji putrimu. Ayah, Cepat lihat, telur di bak mandi pecah. Sepertinya keluar naga kecil. Aku datang.